warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Allah yang kami hormati Bapak Bupati Pemalang, yang kami hormati Bapak Kombes Ferry Suwandi dan tim Mabes Polri, yang kami hormati Bapak Kapolda Jawa Tengah yang beliau tidak bisa hadir tapi diwakilkan oleh Bapak Kapolres Pemalang, dan yang kami hormati Bapak Bupati Pemalang, yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Tegal, yang kami hormati Wali Kota Tegal, serta yang kami hormati Bapak Kapolres dan Bapak Kapolresta Tegal, yang kami hormati Bapak Kapolres Brebes, yang kami hormati Bapak para mining agency dan tamu undangan yang lain, yang kami hormati Bapak Disnaker Provinsi yang beliau tidak bisa hadir atau berhalangan hadir karena beliau ada rapat juga di sana. Yang kami hormati pula Bapak Kepala Imigrasi Pemalang, dan yang kami hormati Bapak Syah Bandar Kota Tegal, dan yang saya hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Tegal, dan semua para direktur mining agency dan teman-teman wartawan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi hadirin sekalian. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmatnya kita bisa bertemu dalam acara rapat diskusi terkait aturan syarat dokumen bagi pelaut atau ABK, nelayan maupun pekerja migran di kapal luar negeri atau kapal berbendera asing, yang dari saya sebagai panitia penyelenggara Indonesia Fishermen Fishery Federation, saya sebut mereka adalah pahlawan desa, karena setelah mereka berangkat, mereka pulang membangun desanya jadi maju. Baik, melalui kesempatan yang membahagiakan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai Ketua Panitia Penyelenggara. Pertama, saya secara pribadi mengucapkan rasa terima kasih atas kehadirannya dalam acara ini. Kedua, hari ini adalah menjadi salah satu momen yang berkesan karena acara ini akan berisikan kegiatan yang positif dan menghadirkan tokoh-tokoh yang inspiratif. Setelah mengikuti acara ini, diharapkan seluruh hadirin bisa mendapatkan berbagai manfaat, baik dari segi ilmu maupun pengalaman. Saya juga berharap agar seluruh hadirin dapat mengikuti acara ini dengan aktif dan jangan ragu ataupun malu untuk bertanya serta menyampaikan pendapatnya. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan sebagai Ketua Panitia Penyelenggara dalam acara ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata maupun tindakan yang kurang berkenan di hati hadirin semuanya. Akhirul kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Khairul Hadi SH. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir ini acara yang sangat baik dan mulia karena ada diskusi soal nasib ribuan bahkan jutaan awak kapal ikan yang kita ini. Dan saya yakin Tuhan selalu melihat mereka. Cuman karena upaya dari kita kadang kurang, makanya mereka masih terombang-ambing. Seperti ombak yang 10 meter terus. Seberat apapun usaha yang kita lakukan, kalau kita tidak dibantu dengan doa, saya yakin akan sukses. Jadi untuk barokahnya acara ini dan kita mendapat manfaat dari pertemuan ini, walaupun sederhana, kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ini dicatat sebagai sebuah kebaikan, sebuah kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma qul lana dhunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal muslimin wa Allahumma ya Allah, barokahlah kegiatan kami hari ini dan jadikanlah apa yang kami lakukan ini menjadi ibadah di sisimu. Tanamkanlah di dalam kami nilai-nilai kebaikan yang akan selalu membawa kami untuk selalu berbuat baik terhadap saudara-saudara kami, khususnya para awak kapal perikanan yang rela membantu keluarga mereka demi menghidupi mereka. Tak jarang juga mereka disebut sebagai pahlawan desa, bahkan pahlawan desa. Namun kadang sampai saat ini mereka masih banyak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai manusia. Jadikanlah pertemuan ini menjadi bagian dari memanusiakan mereka. Barokahilah kami Allah. Andai semua ini kami dari perusahaan, dari pemerintah, dari lembaga penegak hukum dihujamkan dalam hati kami kebaikan-kebaikan untuk memandang mereka, untuk memberikan aturan-aturan kepada mereka, insya Allah kami yakin mereka nasibnya akan lebih baik. Maka hidayahkanlah kepada kami semua ya Allah, niat-niat yang disertai dengan tindakan agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh semua pemangku kebijakan baik pemerintah maupun non-pemerintah agar bisa memberikan nilai-nilai yang baik terhadap nasib mereka. Ya Allah ya Rabbal Alamin, terimalah doa kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dimoderatori oleh Bapak Khairul Hadi SH. Kepadanya yang dipersilakan. Yes. Terima kasih teman panitia memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk memoderatori acara ini. Mudah-mudahan jadi baik ya. Teman-teman yang kami banggakan dari perusahaan listrik GMI maupun agen, yang kami banggakan juga bapak-bapak dari penegak hukum khususnya dari tim Mabes semuanya, dan juga kepada dinas terkait dari tenaga kerja, BPPMI, imigrasi, BPJS, DKP, termasuk Bapak Bupati. Jadi semua yang kami sebut tadi sebenarnya sudah diundang oleh panitia, namun karena sagunan hal beliau tidak bisa hadir. Ya mudah-mudahan juga memberikan barokah. Jadi biasanya kalau acara nggak hadir terus nggak barokah. Insya Allah nggak. Jadi semakin beliau nggak hadir bukan karena nggak mau ya, mungkin karena nggak sempat. Insya Allah akan menjadi semangat bagi kita untuk menjadi lebih baik. Para hadirin, teman-teman semuanya, hari ini kita akan diskusi soal aturan dan syarat dokumen bagi kapal perikanan pekerja migran di kapal ikan luar negeri. Nah, dalam acara kali ini kita akan hadirkan beberapa narasumber yang memang kompeten di situ. Karena selama ini kita tahu bahwa
Mereka ini sungguh sangat banyak ya masalahnya. Tapi saya yakin pasti ada masalah karena mereka beliau ini memang kompeten di situ. Yang pertama kami memanggil dari Mabes Polri, Bapak Polisi, Bapak Kombes Pol, Bapak Ferry Suwandi Asika, Mabes Polri, kepada beliau, Pak Suwandi, kami persilahkan. Yang kedua dari imigrasi ya hadir ya, imigrasi oleh Bapak yang mewakili, monggo. Kemudian dari Bapak Isnaka Provinsi Jawa Tengah tadi hadir ya. Monggo Pak, silakan. Siapa yang mewakili pejabat? Dari Polres Pemalang ya, mewakili Kapolda ataupun di depan. Ini sudah terwakili ya. Ini satu. Masih lagi. Yang imigrasi ya? Dari Desa Kerja Pak? Oh imigrasi. Yang tenaga kerja provinsi tadi? Yang mewakili? Ada. Pak Purwani dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. Kepala Dinas boleh? Monggo Pak kan. Yang provinsi tadi? Mas Panitia, ya, BP-nya sudah hadir ya. BP 3MI Jawa Tengah dan PKP tadi sudah kasih informasi beliau nggak bisa hadir. Dari GFF ada diwakili siapa? Pak Kodis boleh. Yang Dinas Tenaga Kerja atau Pak Urwani ini, karena, monggo sini aja Pak. Karena beliau ini walaupun baru tapi semangatnya baru lagi, luar biasa pokoknya. Saat ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang sedang merintis MRC ya sebenarnya, Migran Resource Center ya. Sedikit soal Pemalang sebenarnya. Kami sebenarnya masuk ke sini Pak Kompol 2015. Zaman antah berantah, orang akan sumpah segala macam itu. Kami sudah melakukan mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja Pemalang. 2015 itu kita sudah melakukan tripartit yang sekarang nama kerennya Migran Resource Center, didanai oleh AILO kalau yang sekarang. Nah, itu saya pikir praktik-praktik baik yang insya Allah pelan-pelan, sedikit demi sedikit akan membuat nasib yang kita bicarakan ini, saudara-saudara kita orang perikanan menjadi lebih baik. Saya yakin itu insya Allah. Jadi semua pembicara sudah hadir, berarti ada 4 yang bisa hadir. Satu dari Mabes Polri, Bapak Ferry. Dia ini akan memberikan paparan nanti tentang beberapa hal terkait dokumen. Kemudian dari imigrasi juga yang terkait dengan imigrasi tentunya. Dan dari Dinas Tenaga Kerja yang terkait dengan ketenaga kerjaan khususnya di Kabupaten Pemalang. Karena bagaimanapun Pemalang ini barometer Pak Urani ya. Saya yakin itu barometer. Saya sering ngomong sama teman-teman dulu. Nanti seluruh Indonesia akan datang mencontoh soal pelayanan terpadu yang namanya MRC itu atau apapun soal perbaikan ABK. Bahkan dari luar negeri nanti akan banyak datang. Akan datang apa? Akan datang belajar. Kalau mereka ke sini datang belajar berarti kita ini luar biasa. Kita ini orang-orang hebat. Karena memang keturunan orang-orang hebat ya. Orang-orang yang berbudaya. Indonesia ini leluhurnya mempunyai budaya yang luar biasa. Dan itu kita bisa wujudkan dalam kebijakan nanti. Baik, teman-teman. Jadi dalam diskusi ini nanti ada beberapa metode yang kita mau pakai. Satu, pemaparan oleh narasumber. Kemudian kalau ada dari peserta yang mau bertanya, boleh langsung dijawab nanti. Tapi nanti semua akan memaparkan dulu. Ya barang 10-15 menit atau lebih, tergantung materi masing-masing ya. Untuk materi Pak Ferry sudah masuk ya? Pak, sudah masuk, bisa ditampilkan.
Oke, teman-teman hadirin, jadi kita fokus dulu ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa memberikan ilmu baru bagi kita. Bapak Ferry, terima kasih. Sudah Bapak berdiri Pak. Mau duduk berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang saya hormati ini Bapak Kapolres Pemalang, Pak Beko, yang saya hormati beserta jajaran Polres Pemalang, yang dari Tegal Kota juga nih, yang ada hadir. Saya lihat tadi beberapa juga ada hadir juga. Atau dari Polres Tegal Kabupaten, ya, ada Tegal Kota, Tegal Kabupaten. Yang saya hormati Bapak Bupati Pemalang atau yang mewakili, kemudian dari kantor wilayah imigrasi. Oh, kantor imigrasi kelas 1. Kemudian ketua panitia dari FF beserta seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kami dari Baita Kampolri beserta dari personil kita juga mengikuti. Ini kami mesti diberikan kesehatan dan kekuatan seluruh Bapak Ibu sekalian dan para undangan yang hadir, diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf sebelumnya, ini sudah yang kedua kalinya saya datang ke Pemalang terkait dengan kegiatan aturan dan syarat dokumen ini ya, terkait dengan ABK ini, pekerja migran khusus untuk ABK. Ini sebagian besar ada di daerah Pemalang, Brebes, Tegal dan Batam ya. Ada 4 ini yang sebagai titik lokasi, tapi yang untuk sebagai senternya di Pemalang Pak ya, IMF ini luar biasa. Indonesia Fisherman Foundation Pak ya, ada apa gitu. Baik, slide. Sebenarnya kami hanya mengingatkan Bapak Ibu sekalian, aturan ini sebenarnya sudah ada di dalam bisa dilihat di Google. Sekarang ini semuanya bisa dilihat melalui Google ya, Mbah Google namanya. Di Perpol 6 tahun 2023 tentang penyebutan SKCK. Ada beberapa permasalahan sebelum saya masuk ke bagaimana persyaratan dan penyebutan SKCK, di mana penyebutan SKCK itu merupakan satu syarat yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk mendapatkan catatan kepolisian. Catatan kepolisian itu lebih difokuskan lagi catatan kriminal seseorang apabila orang tersebut ingin bekerja ke luar negeri, atau bekerja melamar pekerjaan, atau direkrut sebagai salah satu perusahaan di perusahaan BUMN, pemerintahan, bahkan TNI Polri pun ada juga persyaratan yang termasuk salah satunya juga SKCK yang wajib dimiliki oleh pemohon atau pelamar pekerjaan ini. Begitu juga dengan beberapa yang untuk persyaratan ke luar negeri, ya terutama untuk pekerja migran ini. Kenapa? Pada saat waktu yang lalu kami juga diundang oleh EFF untuk terkait dengan adanya salah satu perusahaan yang dilaporkan ke Barreskrim Polri. Mungkin Bapak Ibu sekalian dengar terkait dengan indikasi adanya kasus TPPU. Ya, itu salah satunya juga yang sempat mengagetkan kita, di mana sempat diterbitkan SKCK. Begitu kita cek SKCK-nya, ternyata SKCK-nya palsu. Kita cek SKCK-nya itu SKCK-nya palsu. Itu kalau nggak salah dilaporkan di Barreskrim. Namun Barreskrim waktu itu fokus untuk menangani kasus TPPU-nya, ya, kasus TPPU-nya. Di mana kasus TPPU ini, maka
ternyata ini ada SKCK-nya nih. Begitu kita cek ternyata SKCK palsu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalaupun ada nanti yang menawarkan, bikin SKCK udah melalui saya aja, itu dicek benar itu. Ya, dan dicek benar itu orang ini siapa, petugas bukan. Ini makanya kita ada kerjasama dengan IFF ini untuk mengakomodir permintaan SKCK ini kan bisa nanti dari Polres Pemalang mungkin bisa ke Polda Jateng nanti. Polda Jateng ada perwakilan ya? Ada ya Pak ya? Ibu dari Polda Jateng? Ada Pak ya? Nggak ada. Itu melalui Polda. Nah, kami sampaikan bahwa ini beberapa sudah ada jaringan yang memang memasukkan SK, bukan cuma hanya di sini saja, tapi di tempat lain seperti di Bali. Untuk SKCK warga negara asing itu mereka palsukan. Taunya palsu gimana? Kita taunya palsu itu dicek aslinya, coba lihat aslinya. Mereka tidak bisa memperlihatkan, yang ada cuma soft copy-nya saja. Soft copy-nya di print lagi, gitu. Padahal aslinya itu dia ada 13 security printing, belangkonya itu sama dengan uang dia. Ada 13 security printing di situ yang tidak mungkin untuk dipalsukan. Jadi rata-rata mereka cara memasukkannya itu diedit. Jadi diedit tanggalnya, diedit namanya. SKCK asli diedit. Sekarang kan canggih Pak, pakai jangankan foto ya, video saja bisa diedit. Nah itu betul-betul jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang mungkin salah satu pemilik perusahaan atau yang memiliki perusahaan khusus untuk warga negara Indonesia yang ingin dipekerjakan di luar negeri dan menjadi ABK, betul-betul dicek ini SKCK-nya. Jangan sampai nanti Bapak mungkin melalui orang lain atau siapa tiba-tiba udah ini aja bikin SKCK gampang itu, sudah datang ini dicek benar Pak, dicek benar ini. Ya, itu dicek benar, jangan sampai SKCK itu ternyata itu SKCK-nya palsu. Dicek benar aslinya kayak apa? Kertasnya itu tebal Pak. Terus ada tulisannya di situ, banyak security printingnya ada. Nanti kalau misalkan kurang jelas nanti lihat aja yang asli yang benar-benar nanti. Di sini saya tidak menjelaskan tinggal security printing, nanti ditiru nanti kan. 13 security printing itu 13 pengaman yang ada dalam belangko SKCK itu Pak. Dimana salah satu contohnya itu ada di logonya tuh, logo Polri-nya di tengah itu salah satunya itu di situ. Terus ada beberapa 12 item lainnya yang tidak mungkin orang akan meniru, gitu kan. Jadi di crown ini ada tulisan lambang Garuda sama tulisan Polri gitu. Ya seperti itu Pak. Baik, slide halaman 2. Kami sampaikan keperluan SKCK ini kan ada beberapa yang melamar pekerjaan, terutama yang ini ya. Terus kemudian penerbitan visa, itu Pak ya. Penerbitan visa ini salah satu syaratnya SKCK ya Pak ya. Yang ini penerbitan visa, mungkin ada beberapa yang ada visa penerbitan, tapi kalau pekerjaan tergantung negaranya. Tapi sebagian besar untuk yang visa ini salah satunya untuk pengurusan visa yang tenaga kerjaan menggunakan syarat SKCK untuk penerbitan visanya. Selain itu mungkin ada pindah warga negara kan nggak mungkin kan sudah ABK kerja di Turki, enak Pak saya mau pindah warga negara jadi warga negara Turki ya mungkin itu. Syarat SKCK juga nanti diminta Pak. Nggak ada Pak ya. Tadi kan dari pahlawan desa. Jadi begitu dari mana, dari misalkan dari Spanyol, dari Turki, dari Argentina, dari mana balik lagi di sini bangun desa gitu Pak ya. Tapi bukan ternyata sampai sana. Baik, slide. Saya cuma mereview kembali beberapa persyaratan, di mana persyaratan ini halaman 3, slide. Salah satunya adalah KTP, KK, akta kelahiran, pas foto, latar merah, kemudian beberapa identitas lainnya ya seperti paspor tadi, ya suatu hal yang untuk luar negeri. Kemudian ada salah satu syarat ya. Dulu mungkin ada dengar harus pakai rumus sidik jari, ya. Rumus sidik jari sekarang udah nggak ada juga. Kami Perpol terbaru nih Perpol 6 tahun 2023 nih rumus sidik jari sudah tidak ada lagi. Untuk memudahkan masyarakat untuk datang
Apalagi kalau daftar online lebih pintar lagi Pak nanti situ. Tapi untuk kewenangan di sini untuk pergi ke luar negeri, ya, untuk keperluan luar negeri, kewenangannya itu adalah di Mabes Polri Pak. Jadi kalau Polda itu diperuntukkan kalau dia ada kantor perwakilan. Contoh misalkan Polda Jateng ini ada kantor perwakilan Jepang dan Ceko. Nah kalau misalkan mau ke Cekoslovakia dan dengan Jepang kemungkinan bisa melalui Polda. Dan itu sudah diaturan. Tapi kalau di luar dari itu dia ada ke Barintelkam Polri. Nah, selanjutnya ada beberapa syarat yang rumus sidik jari ini kenapa tidak diperlukan, ada beberapa memang pertimbangan. Data NIK kita itu sebenarnya data sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Kita SKCK ini sudah terdata dengan sudah terintegrasi dengan Dukcapil, di mana Dukcapil ini ada data biometrik kita, termasuk data sidik jari kita ini dan data muka kita ini, foto. Jadi sekarang ini sudah menggunakan teknologi face recognition dengan fingerprint recognition. Jadi tidak perlu lagi rumus sidik jari, kecuali warga negara asing. Ini kan nggak ada warga negara asing ya, rata-rata warga negara asing bisa. Jadi sudah masuk dia biometriknya sudah ada di data NIK kita. Jadi kenapa rumus sidik jari itu dihilangkan? Namun ada instruksi presiden, ya, instruksi presiden 01 tahun 2022 dirubah menjadi syarat untuk BPJS Kesehatan. Jadi dirubah. Ini Impres 01 2022 bahwa rumus sidik jari kita hilangkan dengan kompensasi kita juga harus mengikuti mendaftar sebagai kepesertaan BPJS Kesehatan aktif. Dan kami tidak mempersulit dengan adanya persyaratan ini. Artinya kalau dia belum terdaftar, cukup dia mendaftar sampai di loket, selesai. Itu saja. Jadi tidak harus membayar dulu. Daftar saja, ada virtual account-nya, selesai, lanjut, boleh. Terus Pak, bagaimana kalau misalkan kita dulu pernah terdaftar sebagai BPJS Kesehatan aktif, lalu kemudian pas pada saat saya mengurus SKCK kemudian tidak aktif, ya nanti tinggal dia mengikuti program cicilan atau program rehab, lalu di screenshot, lalu kemudian hasil screenshotnya itu dilampirkan, selesai, begitu saja. Dia tidak harus membayar di loket atau membayar menambahkan biaya untuk membayar di BPJS Kesehatan ini. Jadi cukup dia melampirkan virtual account, kemudian dia cukup melampirkan bukti bahwa dia mengikuti program rehab atau cicilan, selesai. Nah kalau langsung dilunasi juga nggak masalah, dicicil juga nggak masalah, belum terdaftar tinggal didaftar, selesai, proses tetap berjalan di SKCK. Seperti yang kami sampaikan di halaman 3 tadi itu. Ya. Slide ini tidak perlu mungkin warga negara asing ya, ini yang terkait dengan Interpol. Ini kewenangan tadi saya sampaikan untuk kewenangan Mabes untuk tingkat pusat itu terkait dengan keperluan ke luar negeri. Kemudian untuk keperluan capres, cawapres dan lain sebagainya, Polda itu keperluan tingkat provinsi dan luar negeri khusus untuk Polda yang berbatasan dengan negara lain. Waktu negara lain itu seperti Kalimantan dengan Malaysia, Papua dengan Papua Nugini, NTT Atambua ya NTT dengan Timur Leste. Nah itu bisa. Nah, tapi untuk yang Jawa Tengah tidak berbatasan dengan Australia kan jauh Pak, itu jauh banget itu kan, itu pakai laut itu kan. Jadi ada kantor perwakilannya diperbolehkan untuk Polda menerbitkan SKCK. Seperti itu. Untuk Polres berarti keperluannya sampai dengan tingkat kabupaten kota. Baik, slide. Kami sampaikan tadi untuk BPJS. Nah, bagaimana Pak kita cara mendaftar tadi? Di sini ada melalui WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan. Pak, saya BPJS kok susah Pak ya? Kalau susah itu ada nomor 081 ini jadi BPJS Kesehatan nggak ada di sini ya? BPJS Ketenagakerjaan yang ada Pak ya? Ini jadi orang BPJS Kesehatan ya. Itu tinggal dia mengaplikasi mobil JKN di download, kemudian dia mendaftar, kemudian menyiapkan virtual account, selesai, begitu saja, cukup. Ya perlu susah-susah. Sekarang sudah zamannya sudah ini. Atau dia WA di Pendawa ini 0811 8165 165 atau download di mobil JKN aplikasi, selesai. Jadi nggak perlu susah-susah ngantri di
BPJS Kesehatan, cukup dengan aplikasi dia mendaftar selesai. Lanjut, slide halaman 6, prosedur penerbitan SKCK ini mulai dari pendaftaran, pencatatan, identitas, penelitian, koordinasi, percatekan sampai dengan penyerahan. Ini ada yang elektronik dan ada yang loket, ini kan. Ya, kalau elektronik itu maksudnya melalui daftar secara online, nanti ngambilnya juga di lokasi yang sesuai dengan keperluan dan batas kewenangannya, sesuai dengan skala kewenangannya. Jadi kalau misalkan luar negeri, dia bisa menggunakan online, tapi yang ambilnya nanti di menggunakan polisi seperti itu. Misalkan untuk yang di di Polres, berarti di Polres sesuai dengan kewenangan. Lanjut, kami menyampaikan sedikit tentang yang ini yang harus hati-hati. Kenapa? SKCK itu kelihatannya hanya persyaratan yang wajib dimiliki warga negara Indonesia yang pihak perusahaan ataupun negara tersebut sebagian besar, hampir seluruhnya sekarang warga negara itu di negara-negara tetangga itu, negara-negara tujuan itu dia meminta police record. Police record itu catatan kepolisian, hampir semuanya Pak. Dan sekarang tidak akan ada, pasti ada. Dan terus kemudian apa yang menjadi permasalahan di sini? Apabila ada catatan. Apabila ada catatan. Catatan itu sudah terintegrasi di database kita. Kalau yang bersangkutan tersebut sudah pernah divonis, nah itu catatannya seperti itu. Berarti ada catatan. Pernah divonis 5 bulan penjara, nah seperti itu. Atau pernah bersatu sebagai tersangka melanggar pasal berapa, itu salah satu di gambar itu kalau memang ada catatan kepolisiannya. Jadi sekarang itu kalau orang membuat SKCK, kalau dulu Pak SKKB itu kalau kelakuannya nggak baik nggak diterbitkan Pak. Kalau sekarang mau kelakuannya baik kayak, kalau kelakuannya dia mantan narapidana kayak, mau napiter kayak dia, napiter itu mantan napi terorisnya apa, tetap kita terbitkan SKCK. Tetap kita terbitkan, tapi dengan catatan. Nah itu kan. Dengan catatan, ada catatannya di situ Pak. Pernah divonis 5 pidana 5 bulan penjara, melanggar pasal sekian sesuai dengan putusan pengadilan nomor sekian tanggal sekian. Kalau dia sudah pernah menjalani, dia pernah menjalani di lapas mana gitu. Ada di situ catatan di SKCK-nya Pak. Contohnya, Bapak tahu, waktu itu tahu sekalian Hercules Pak. Hercules itu pernah bikin SKCK Pak di Mabes Polri. Hercules tahu Pak ya? Masa nggak tahu sih Hercules? Hercules Pak, bukan pesawat, bukan. Bagaimana Bang Bulan? Ya dulu lah yang sering berkelahi waktu dengan John Key waktu di Jakarta. Itu begitu kita lihat catatan kriminal banyak sekali Pak. Itu satu gelar tuh nggak cukup, masa bingung gitu. Gimana nyatanya itu ya? Saking banyaknya itu, bisa 2 lampiran itu. Ya sudah kita ambil yang terakhir saja yang update. Masih yang banyaknya Pak. Nah kita masukkan di situ. Waktu kasus penganiayaan 1351 Yuntus 170, waktu itu melanggar pasalnya dia 1 tahun 5 bulan, 1 tahun 8 bulan pidana penjara, masa percobaan 6 bulan. Kita masukkan semua keputusan Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor sekian tanggal sekian, dan sudah menjalani di rutan saya. Sudah kita masukkan semua di situ. Pada saat itu dia ingin melamar pekerjaan ke Kemenhan. Nah itulah ada hubungannya di situ. Tapi ya tetap kita catat gitu. Itu salah satu contoh. Ada lagi Pak, siapa? Abraham Samad. Abraham Samad itu ada kasusnya, kita tulis meskipun sudah diponeri dari kejaksaan, tapi diponeri itu tidak menghapuskan status tersangka. Kita tuliskan pernah sebagai status tersangka sebagaimana melanggar pasal sekian, kita tulis di situ. Kemudian dan selanjutnya mendapat deponeri dari Kejaksaan Agung nomor sekian tanggal sekian. Kita tulis karena status. Nah Pak, kalau semuanya tulis, yang nggak tulis bagaimana? Nih contohnya, kalau misalkan yang bersangkutan sedang melakukan penyidikan, lalu kemudian kasus tersebut diselesaikan melalui restoratif justice. Jadi ada SP3, penghentian penyidikan, maka dia tidak lagi sebagai tersangka, sebagaimana diatur dalam KUHP. Jadi kalau sudah SP3 dia tidak jadi tersangka lagi, jadi tidak perlu ditulis di dalam SKCK.
Terus apalagi Pak yang ada catatan tulisannya? Yang kedua, kalau dia divonis tidak bersalah, meskipun sebelumnya dia statusnya status tersangka, tapi di ujungnya dia vonis tidak bersalah oleh hakim, berarti dia tidak dimasukkan sebagai tersangka atau pernah divonis. Gitu. Lalu kemudian bertanya lagi, Pak, kalau misalkan kemudian saya kan ini tetap jalani Pak, lalu kemudian hakim menyatakan tidak bersalah, kita lihat ujungnya. Kalau tidak bersalah, kita tidak bersalah, karena hakim menyatakan tidak bersalah dan dikembalikan haknya sebagai warga negara. Seperti itu. Terus Pak, itu kalau catatan yang seperti yang pernah divonis itu kan berarti kan mantan api ini, itu nggak bisa hilang, tidak bisa hilang, tetap terdata di kami, karena kita sudah terintegrasi dengan Ditjenpas Kumham RI, masuk dengan sistem kita dengan SKCK online, SKCK kita dengan sistem kita. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak yang tidak paham, masa sih ada catatan, dicoba aja bikin pelanggaran pidana, pasti ada catatannya Pak. Tapi jangan coba-coba deh, saya tidak. Ya, kasus narkoba ada Pak, ada catatannya semua di situ. Makanya kami sekaligus menyampaikan sosialisasi bahwa jangan melakukan tindak pidana Pak, menyusahkan diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian ya. Jaga anak kita, jaga keluarga kita, jangan sampai keluarga kita, anak kita yang nanti menjadi pelaku ataupun menjadi korban tindak pidana. Gitu kan. Kalau korban masih boleh nggak dimasukkan Pak. Kalau pelaku pasti nyatet itu terus itu. Itu kalau sampai dia menjadi mantan narapidana. Slide masa berlaku SKCK ini cukup 6 bulan Pak. Jadi sebelum 6 bulan, kalau misalkan Pak saya butuh memperpanjang lagi sebelum habis, berarti ya sama kayak SIM gitu. Jadi sebelum habis cukup dia membawa fotokopi SKCK yang sebelumnya, lalu ditambah foto ditempel, udah selesai. Kalau ingin memperpanjang, tapi kalau sudah habis masa berlakunya, mungkin baru lagi Pak. Karena kan biasanya data itu bisa update kadang-kadang itu. Kalau sudah habis masa berlaku, salah satu mungkin alamatnya tidak sesuai gitu kan, atau mungkin namanya alamat selain alamat, mungkin ada statusnya Pak, status. Ini mungkin sudah statusnya bisa jadi dia pada saat itu dia tidak tersangkut tindak pidana, mungkin 1 tahun berikutnya ternyata dia pernah tersangkut tindak pidana. Slide perkembangan terakhir update ya, slide lagi. Kami sampaikan bahwa mulai tanggal 1 Agustus kemarin, ini 1 Agustus ya, telah diperlakukan persyaratan kepesertaan aktif program JKN tadi Pak, BPJS Kesehatan tadi untuk seluruh Indonesia bagi pemohon SKCK ya. Itu seluruhnya BPJS Kesehatan. Jadi kecuali yang berada di luar negeri Pak. Kalau di luar negeri dianggap cuti. Tapi kalau dia BPJS SKCK itu adalah mereka suatu syarat. Jadi sudah tidak ada lagi rumus digeri lagi, tapi ada BPJS Kesehatan. Nah, terus yang kedua, ada berita ini memang agak sedikit rancu kemarin dari perusahaan-perusahaan ini kan, Pak ini ada yang polsek juga bisa sampai ke luar negeri. Nah saat ini sistem kita tuh sudah ada untuk di Polda Jawa itu sudah ada, di situ ada tanda Pak, di seperti yang dalam gambar itu, di situ ada tulisannya tidak untuk ke luar negeri. Ya, jadi SKCK kalau tulisannya itu berarti tidak untuk luar negeri. Jadi kalau tidak untuk luar negeri berarti yang terbitkan bukan dari Mabes Polri atau Baitulkan. Nah, kalau polsek berarti nggak bisa itu untuk luar negeri Pak, hanya cukup dalam negeri tujuannya. Gitu. Jadi ini yang nanti akan menandai bahwa SKCK itu tidak bisa untuk ke luar negeri. Seperti itu yang ada di gambar itu. Terakhir ya, kami sampaikan di sini untuk kesimpulan bahwa SKCK ini merupakan surat keterangan yang diterbitkan secara resmi, surat keterangan diterbitkan secara resmi oleh pihak Polri tentang syarat atau terkait ada atau tidaknya catatan kepolisian. Dan ini merupakan kewenangan Polri yang sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 1 huruf K Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang Polri. Itu ada semua Pak kewenangan kita. Salah satunya adalah membuat surat keterangan. Salah satunya SKCK, ada surat izin tentang keramaian dan lain sebagainya, itu banyak surat keterangan yang dibuat Polri. Kemudian SKCK merupakan salah satu persyaratan yang wajib dimiliki bagi WNI
atau WNA untuk memperoleh catatan kepolisian atau police record namanya, ya. Atau syarat pada bidang SKCK, izin tinggal, resident visa dan keperluannya diperlukan terkait dengan rekam jejak catatan kriminal seseorang selama berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Jadi kalau misalkan dia melakukan tidak pidana di luar negeri sana, mungkin tidak akan terdata di Indonesia karena bukan yurisdiksi Indonesia. Ya seperti salah satu ABK kita dia melakukan tindak pidana, tapi jangan Pak ya, jangan melakukan tindak pidana di luar negara Pak, setengah mati lagi nanti Pak ditahan di sana itu. Seperti contoh ada di Saudi Arabia, kemudian terjadi hukuman pancung, itu mungkin dia akan mengikuti produk hukum yang ada di wilayah yurisdiksi mereka. Kalau di Indonesia ya yang ada yang kita catat yang ada di Indonesia. Kalau di luar negeri begitu dia masuk di SKCK kita. Kemudian sesuai dengan kewenangan bahwa penerbitan SKCK atau Kepulauan Tingkat Pusat ini diterbitkan oleh Mabes Polri, kecuali tadi saya sampaikan, tadi saya ulangi lagi, untuk Polda yang memiliki berbatasan dengan wilayah tetangga ataupun dia memiliki kantor perwakilan setempat atau perwakilan negara di wilayah tersebut. Kemudian pemohon SKCK dapat melaporkan kepada pihak yang dikuasakan apabila tidak bisa diambil secara sendiri, bisa dikuasakan melalui surat kuasa yang ditandatangani oleh si pemohon di atas materai. Kemudian beberapa tadi saya sampaikan tentang pihak perusahaan bisa mengirimkan pekerja migran agar menunjuk petugas nantinya apabila nanti memang dipercayakan untuk mengakomodir pemohon-pemohon SKCK ini. Kemudian sanksi administrasi maupun pidana dikenakan kepada pihak yang melakukan TPPU. TPPU itu ya tadi Pak, bedanya apa sih kita mengirimkan pekerja migran ini? Kalau dia ada dokumennya dikatakan sah, legal Pak ya. Tapi kalau tidak ada dokumennya dikatakan dia ilegal Pak. Jadi masuk tidak pidana direvisi. Ya salah satunya ada syarat dokumen, salah satunya saja kan nanti ada juga yang dari imigrasi, ada juga dari Kemenaker dan ada beberapa yang nanti dari BP2 ini yang nanti akan juga menyampaikan narasumber yang lainnya. Legalitas persyaratan tentang kelengkapan PMI ini agar dipenuhi sesuai ketentuan dari Pak untuk kita terhindar dari sanksi pidana maupun sanksi administrasi. Terima kasih. Begitu saja pemaparan singkat dari saya terkait dengan tentang persyaratan dokumen khusus untuk SKCK Pak, di mana merupakan syarat yang wajib dimiliki WNI atau WNA yang nantinya dipergunakan untuk salah satu persyaratan luar negeri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ferry atas paparannya. Cukup mudah dan gampang dipahami, dan saya pikir fakta di lapangan bahwa kadang saya dapat laporan teman-teman ABK buat SKCK ya, tapi bingung dia prosedurnya, ada yang ke sini, ada yang ke situ, dan semua kemarin-kemarin itu kok bisa. Nah itu kan rancu. Jadi informasi yang sebelumnya itu sangat rancu soal SKCK, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ferry itu sangat jelas, ya kan? Dan saya pikir ini untuk teman-teman perusahaan bisa memahami, karena ini menjadi salah satu syarat dokumen yang wajib ada, sehingga kalau itu tidak ada ya pelanggaran gitu kan. Pelanggaran itu ya banyaklah macamnya gitu kan. Tetapi ketika semua syarat hukum itu sudah dipenuhi, saya yakin insya Allah penempatannya akan menjadi baik lah. Karena saya yakin kita semua punya keinginan untuk melindungi teman-teman. Karena yang menjadi momok sebenarnya kan di teman-teman ini kan ngomong bisnis saja lah ya. Ya mau dibilang bisnis enggak, mau dibilang komersial juga enggak, tapi ya entah itulah. Di dalam menempatkan itu bingung sehingga kadang teman-teman terjebak di pelanggaran itu, terutama dalam hal ini misalnya SKCK. Bahkan kalau pakai SKCK itu bisa, ada yang bilang boleh, ada yang nggak boleh. Tapi sekarang sudah pasti sistemnya, mekanismenya, caranya semua sudah ada. Soal biaya segala macam itu PNBP-nya sudah jelas semua kan. Ya kalau ada yang pakai jasa orang lain mungkin lebih itu biasa kan, wajar. Kalau urus sendiri juga tetap semua ada prosesnya. Boleh-boleh saja, yang penting semua sudah dijelaskan. Saya pikir ini jelas ya teman-teman.
kalau ada yang mau bertanya nggak apa-apa, nanti lah kita lanjutkan dulu ke Bapak yang mewakili imigrasi Pak ya, nanti dari bisa ke penghulunya. Oke, boleh. Akan itu panjangan dulu ya. Jadi berikutnya, karena tadi kebetulan yang membawa sambutan tadi belum hadir, jadi sambutannya kita los Pak. Jadi mau dibacakan sekarang. Sholat aja ada kodok kan gitu kan. Pembacaan sambutan bupati juga ada kodok. Bisa. Ya. Jadi kepada Bapak Bupati sebagai kepala dinas tenaga kerja mewakili Bapak Bupati akan menyampaikan sambutan Bapak Bupati terhadap acara ini. Pada beliau untuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kapolres, teman-teman yang sore hadir. Ini menyampaikan izinkan saya menyampaikan membacakan sambutan tertulis dari Pak Bupati Pemalang pada acara pembukaan Roundtable Discussion Indonesian Fishery Federation dengan tema aturan dan syarat dokumen bagi pelaut yang dilaksanakan hari ini Jumat 9 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber atau pembicara Bapak Kombes Polisi Ferry Suwandi SIK dari Mabes Polri, Bapak Kapolres AKP Eko Sunarno, Jajaran, Bapak Kadisnaker Provinsi Jawa Tengah, BPJS Ketenagakerjaan, BP2MI Provinsi Jawa Tengah, Syahbandar Kota Tegal, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, serta Kantor Imigrasi Kabupaten Pemalang. Yang saya hormati Ketua Indonesian Fishery Federation Bapak Benny Arman. Yang saya hormati jajaran pengurus Indonesian Fishery Federation dan panitia penyelenggara kegiatan. Hadirin tamu undangan peserta yang saya hormati pula. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat, limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita berkesempatan untuk hadir dan berkumpul di sini dalam rangka mengikuti agenda kegiatan Roundtable Discussion Indonesian Fishery Federation dengan tema aturan dan syarat dokumen bagi pelaut. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Semoga dengan gemar, giat dan rajin membaca sholawat kelak kita akan bisa mendapatkan syafaatul uzma atau pertolongan beliau di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang ke Sugeng Raud kepada seluruh peserta kegiatan ini. Kehadiran dan atensi Bapak Ibu terhadap kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen dan perhatian Bapak Ibu terkait pentingnya tertib dokumen dan syarat yang harus dipenuhi bagi pelaut untuk bekerja. Selanjutnya kepada IFF saya ucapkan selamat atas kesuksesannya mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Pemalang, saya Bupati Pemalang sangat mendukung dan menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini. Apalagi melihat manfaatnya yang sangat besar dalam rangka meningkatkan kesadaran para pelaut di Pemalang agar bisa tertib dalam administrasi melautnya. Saya harap dengan semakin tertibnya para pelaut dari Pemalang
terhadap dokumen yang dipersyaratkan, insya Allah semakin mudah, lancar dan nyaman mereka saat bekerja, dan tentunya semakin banyak pendapatan yang mereka dapat kumpulkan. Pada akhirnya saya berharap adanya peningkatan derajat kesejahteraan bagi keluarga pelaut di Kabupaten Pemalang. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini tak lupa saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Pemalang kepada segenap narasumber, utamanya beliau Bapak Kombes Polisi Ferry Suwandi, Sarjana Ilmu Kepolisian dari Mabes Polri, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu serta pengalamannya yang begitu banyak pada kami dan juga kepada para peserta kegiatan hari ini. Semoga ilmu dan nasihat yang nanti beliau sampaikan bisa menjadi motivasi sekaligus menjadi petunjuk bagi para pelaut di Kabupaten Malang agar bisa bekerja dengan baik, tertib, aman dan nyaman. Perlu kiranya saya sampaikan bahwa wilayah Kabupaten Malang yang berada di pesisir menjadikan cukup banyak warganya yang berprofesi sebagai pelaut. Sejalan dengan hal itu, pemerintah terus mendorong upaya terhadap peningkatan kapasitas SDM para pelaut agar kualitas kerja dan keamanan selama bekerja dapat terjamin. Untuk itu, dalam rangka mencegah dan meminimalisir kesalahan dalam hal administrasi, maka pemenuhan atas syarat dan dokumen bagi pelaut harus benar-benar dipahami oleh masyarakat. Berangkat dari itu, sangat tepat jika IFF pada hari ini berinisiatif menyelenggarakan kegiatan Roundtable Discussion Indonesian Fishery Federation dengan tema aturan dan syarat dokumen bagi pelaut. Harapannya pasca kegiatan ini para peserta telah memiliki pemahaman yang cukup terbaik apa saja dokumen maupun syarat untuk melaut, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan maupun hal-hal yang menghambat proses perizinan pelaut dapat kita minimalisir sejak ini. Saya tentu berharap semakin banyak warga masyarakat yang bisa mendapatkan informasi tentang hal ini, terutama untuk berkeinginan menjadi pelaut. Untuk itu ke depan saya ingin agar kegiatan seperti ini dapat dilakukan lagi. Tentunya dengan jumlah peserta yang semakin banyak, sehingga semakin luas informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Hadirin yang berbahagia, mengingat pentingnya kegiatan ini bagi masyarakat yang hendak bekerja sebagai pelaut, sebelum menutup sambutan ini, saya berpesan pada peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius dan sungguh-sungguh. Catatlah hal-hal yang sekiranya dianggap penting dan tanyakan hal-hal yang kurang dipahami kepada narasumber. Demikian kiranya beberapa hal yang dapat saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Roundtable Discussion Indonesian Fishery Federation dengan tema aturan dan syarat dokumen bagi pelaut secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga cita-cita kita dapat mewujudkan Pemalang lebih maju dan sejahtera dapat semakin terwujud. Sekian dan terima kasih. Dan mohon maaf segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan tertulis beliau Pak Bupati, saya bacakan secara utuh, dan beliau mohon maaf tidak bisa hadir secara pribadi karena padatnya acara. Beliau menyampaikan salam hormat kepada yang hadir di sini dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau melalui Dinas Tenaga Kerja pada kesempatan ini izinkan saya matur beberapa hal mendukung, mensupport kegiatan pembentukan MRC Migran Worker Resource Center dengan kegiatan tripartit antara pekerja, pengusaha dan pemerintah, dan mohon doanya bersama dengan peringatan May Day 1 Mei yang lalu telah di launching MRC di Kabupaten Malang adalah sebuah layanan
yang diharapkan mampu meningkatkan tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia yang dimulai dari desa, kabupaten, dan pusat. Semoga dengan tata kelola ini kasus-kasus illegal worker ke depan dapat kita minimalisir, tentunya dengan komunikasi yang hangat, diskusi yang terus-menerus dilakukan, evaluasi berkelanjutan dengan para stakeholder di bidang pekerja migran Indonesia yang dari waktu ke waktu jumlah illegal worker yang saat ini ada cukup besar, dan ini adalah karena keterbatasan masyarakat memperoleh informasi terkait lowongan ataupun kegiatan pekerja migran di berbagai negara. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan mewakili beliau Bupati. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas sambutan dari Bapak Bupati Pemalang yang hangat sekali ya buat teman-teman di sini semua, dan juga diwakili oleh Bapak Koleksioner. Mudah-mudahan menjadi semangat ya untuk teman-teman semua di sini ya. Bapak Bupati juga mendukung, jangan mundur dong. Karena saya yakin jadi ketahanan pangan kita itu salah satunya kan dari laut juga Pak ya. Dan itu nggak habis-habisnya. Pokoknya selama masih ada air di laut, pasti ada ikannya gitu kan. Nah, itu sangat luar biasa membangun ekonomi kita. Ada paparan Pak Ruan? Cukup saja. Baik, terima kasih Pak Ruan atas waktunya. Kemudian kalau ada tanya jawab nanti ya. Ini terakhir dari untuk Pak siapa? Iya, dari imigrasi saya. Nanti dia akan memaparkan beberapa hal terkait dengan itu ya Pak. Terima kasih. Ya. Yang saya hormati Bapak Kapolres Pemalang, dan saya hormati Bapak Heri dari Mabes Polri, serta Pak Roni dari Kadisnaker Pemalang, serta Bapak-bapak yang sudah berbincang satu persatu, dan saya banggakan rekan-rekan dari IFF telah menyelenggarakan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Imigrasi Wakatonan Kota Pemalang itu kait dengan dokumen paspor. Apa itu paspor? Paspor itu adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu, dan di mana jenis-jenisnya ada 3: paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor biasa. Apa itu paspor biasa? Paspor biasa adalah paspor yang diterbitkan untuk warga negara Indonesia oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Lalu ada visa dan izin tinggal. Mungkin di slide terkait visa terkait untuk orang asing. Izin tinggal dan visa itu terkait orang asing, di mana izin tinggal yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi untuk berada di wilayah Indonesia. Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Berikut statistik pembibitan paspor di kantor imigrasi Pemalang itu alhamdulillah sudah meningkat di tahun 2023. Mohon izin, kebetulan saya di sini baru 1 bulan Bapak Ibu, jadi perlu adaptasi juga di Pemalang ini. Tapi
kotanya sangat enak dibandingkan sebelumnya saya di Pamekasan, di Madura, negara api. Jadi panasnya melebihi dari Pemalang. Alhamdulillah saya bisa masuk di Jawa Tengah. Oke, lanjut untuk persyaratan paspor. Nah, ini persyaratan paspor yaitu KTP, kartu keluarga, kelahiran, ijazah, dan buku nikah. Dan sekarang itu kita sudah menggunakan M-Paspor di mana jadi lewat online saja Bapak pengajuan paspornya. Jadi tapi juga lewat online itu persyaratannya itu yang diupload juga harus sesuai dengan yang diminta. Jadi pengalaman kami waktu di Madura itu kayak diminta scan kartu keluarga itu dia foto keluarga yang dimunculkan, sama kayak diminta foto KTP. Jadi dia berdiri sebelahnya KTP gini Pak. Jadi semua kalau di sini nggak ada, yakin malah orangnya hebat-hebat. Dan ini tahapan-tahapan perlibatan paspor juga melalui online. Next. Nah, untuk bagi pelaut, untuk para ABK, itu jadi ada tambahannya terkait dengan surat permohonan jaminan dari P3NI atau mining agent yang bersifat, lalu surat pernyataan bermaterai sebagai awak kapal di bendera Asia. BST juga diminta, dan buku pelaut yang masih berlaku. Lalu itu tahapan-tahapannya dalam memperoleh paspor. Jadi kita ini di Pemalang ini itu hanya unit pelaksana saja. Jadi semua keputusan di pusat. Seperti mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kemarin sistemnya down itu. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain di sini di Pemalang karena apa, terpusat semua. Gitu. Jadi semuanya keputusan untuk bisa foto, bisa lanjut lagi keputusannya di pusat. Oleh karena itu dokumen-dokumen ini harus dilengkapi sesuai dengan persyaratan pemerintah. Poin pemberian paspor yaitu warga negara Indonesia, tujuan pembuatannya, serta kepemilikan dokumen. Nah, terkait dengan ini juga pekerja migran yang non prosedural. Jadi kita sudah melakukan pencegahan ketiga 4, yaitu penolakan pada permohonan paspor yang diduga non prosedural, lalu penangguhan pembuatan paspor, penundaan juga, serta koordinasi dengan instansi terkait seperti kita dengan Polri, sering kita koordinasi di situ. Mungkin itu saja Pak dari saya, singkat, jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, sangat jelas ya teman-teman. Jadi memang ini sederhana teman-teman, syarat, dokumen, bekerja, keluar negeri. Tapi yang disebut tadi itu syarat pokoknya itu, yang sangat menentukan prosesnya. Saya yakin kalau 1 dari 2, 3 proses itu timpang, itu bisa masuk kategori TPPU. Karena dulu Pak, mohon maaf, saya bersama teman-teman dari SMB Jakarta itu yang termasuk perancangan Undang-Undang Nomor 21 itu tahun 2007 itu. Nah, yang memasukkan isu ke luar negeri sebagai bagian dari TPPU ya, kami, termasuk saya juga dulu mengawal itu. Karena pada waktu itu berkaca dari kasus Timur Tengah. Wah, nggak ada syarat-syarat buat paspor, makanya banyak paspor palsu, terutama di NTB. Dan saya di NTB Pak, jadi saya nggak paham. Banyak palsu. Dan berkaca dari itu, kami memasukkan itu. Ya, nah maksudku
ini kan tadi sudah jelas nih, walaupun sederhana pembuatan paspor, tapi mau buat paspor, mau buat SKCK saja, itu kan syarat lain itu sudah harus gitu kan. Jadi kalau sudah lewat ini, insya Allah aman, prosesnya ya aman. Jadi teman-teman yang memang bergerak di situ itu ya jangan khawatir, ini harus perlu dipahami, terutama teman-teman yang di Meneng Agen kan. Gitu. Jadi jangan sampai syaratnya yang salah, syaratnya yang kurang. Kalau sudah dapat informasi yang jelas tadi, itu mudah-mudahan bisa diaplikasikan di perusahaan. Dan itu nanti akan mempermudah proses penempatan teman-teman sendiri. Jadi nggak ada kekacauan lah gitu ya. Sudah ada kepastian lainnya. Jadi mendung itu hujannya sudah turun, jadi udah kelihatan. Sudah sejuk gitu kan. Sudah langitnya udah nggak mendung gitu loh. Begitu loh teman-teman. Gimana? Ada yang mau bertanya? Monggo kalau ada yang mau bertanya. Ya dari Bapak Usman, ada lagi? Siapa lagi? Oke, kalau memang tidak ada, Bapak Usman boleh. Pertanyaannya singkat cepat ada di situ loh. Iya, minta tolong. Silakan Pak Usman. Ini kayaknya ini kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dari tim Mabes Polri, yang saya hormati Kepala Disnat Kabupaten Pemalang, Kepala Imigrasi kelas 1 TP Kabupaten Pemalang, yang saya hormati IFF selaku penyelenggara kegiatan. Yang saya pertanyakan di sini Bapak, kalau terkait dokumen saya rasa sudah jelas, mulai dari paspor, SKCK, terus dokumen-dokumen lain, buku pelaut salah satu contoh untuk mini agency. Lupa. Ini perkenalkan dulu nih, saya nama Usman Bapak dari PT Bahtera Benua Biru, berdomisili di kantor Kabupaten Malang, Kelurahan Tanjungsari. Yang saya pertanyakan di sini adalah terkait dokumen Pak, dokumen terkait perizinan. Ini kan masih rancu di pusat ini terkait SIUPAK dan SIP 3MI. Dan ini menjadi momok bagi mini agency di seluruh, mungkin bukan hanya di Pemalang tapi bahkan seluruh Indonesia yang pengiriman awak kapal perikanan. Salah satu contoh kemarin kami Bapak, salah satu contoh itu kemarin kami didatangi orang-orang Polda dari pihak Polda meminta dokumen perusahaan pengiriman dari ABK yang sudah dikirim ke luar negeri maupun yang belum dikirim. Mereka meminta, katanya belum ada SP3MI. Sementara ini masih rancu Bapak di MK, ini masih digodok. Nah kami simpang siur, ini MK-nya belum putusan, tapi sudah ada penindakan dari APH. Harusnya kan menunggu. Kita meminta harapan kami dari many agency yang bersifat itu menunggu keputusan MK, baru ada namanya penindakan. Harapan kami banyak pertanyaan-pertanyaan, termasuk paspor kita ditanyain persyaratannya seperti apa. Lah kami tanya balik, paspor ya tanya ke imigrasi, karena khususnya ABK, Bapak sampaikan tadi, khusus ABK, pembuatan paspor harus ada rekomendasi. Nah, menurut mereka bahwa ya paspor bisa dibuat secara mandiri, karena dia sudah membuat surat edaran, katanya paspor itu bisa membuat secara mandiri. Tapi kan Bapak menjelaskan tadi dari imigrasi, khusus ABK, pengiriman awak kapal perikanan yang bekerja di luar negeri harus ada rekomendasi dari perusahaan ataupun manajemen agensi. Nah, ini kami simpang siur Bapak, simpang siurnya gini,
Ya kami harapan kami untuk APH di sini menunggu keputusan MK, kejelasan MK dari peraturan dokumen terkait SP 3MI ataupun SIUPA. Nah, harapan IFF sendiri selaku pelaksana kegiatan ini untuk menyampaikan ke kami perusahaan ini menjadi mau Pak, mau tumpang tindih aturan kementerian. Mungkin dari Disnaker sendiri ini masih ada kurang sih, harusnya kan harus ada dari perhubungan laut, mungkin begitu ya teman-teman, harus ada perhubungan laut kegiatan ini, karena kita dibenturkan Kementerian Kemenaker ini, SIUPA harus berlaku, Kemenhub sama Pak, Kementerian Perhubungan juga sama, harus berSIUPA. Nah ini menjadi momok. Kira-kira begitu Bapak, mungkin mohon maaf atas kekurangan ucapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tegas. Pertanyaannya Pak Usman ya. Untuk siapa nih Pak Usman? Untuk semuanya lah pokoknya. Siapa yang jawab? Ada yang mau bantu? Atau mungkin nanti dari kami juga sama. Ya. Oke. Ya, jadi beliau jadi makanya begini. Makanya kita melakukan diskusi itu begini, teman-teman. Karena belum adanya kejelasan dalam konteks saling gugat menggugat itu. Jadi kan untuk Kementerian Tenaga Kerja bahwa harus pakai SP3MI ini Pak. Ada undang-undangnya. Diamanatkan di undang-undang itu melalui PP. Dibuatlah PP-nya tahun 2022, berlaku efektif 6 Juni 2024. Tetapi dia nggak menyiapkan teknisnya sampai sekarang, bingung. Dari perhubungan sama, dari SIOPAK membuat SIOKAT gitu kan. Ada juga undang-undangnya, saya pelajari undang-undang pelayaran, memang mengamanatkan seperti itu. Nah, karena situasinya seperti ini, paling ya nanti dari pihak kepolisian, makanya kita berharap nih dari Mabes Polri bisa mengayomi kita, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah berkaitan dengan kepolisian, itu setidaknya itu memberikan kepastian hukum bagi kita teman-teman untuk melakukan proses itu. Yang penting sudah punya izin. Nah, SIOPAK dulu punya izin, mungkin ada ya bisa mungkin dipakai kan, alasannya pakai itu kan. Yang pakai SP3 ini juga alasannya juga begitu. Misalnya begini, yang SP3 ini saja dia juga nggak bisa berangkat loh sekarang, karena nggak ada aturannya teknisnya. Ini SP3I murni loh. Terus belum yang punya SIOPAK terus buat SP3I murni juga dia nggak bisa kirim karena belum ada cutinya juga. Makanya bingung ya, artinya terpaksa berjalan seperti apa adanya, ya mengalir seperti biasa lah gitu kan. Nah, hadirnya beliau ini di sini dengan jajaran yang sudah dulu Pak Usman, itu sebenarnya memberikan tadi kepastian itu. Yang penting teman-teman udah dokumennya lengkap benar kayak gitu ya, insya Allah. Nah, itu nanti kita ada, ya kita kan punya hak sebagai warga negara kan. Kalau memang ada sesuatu yang nggak benar di pihak APH juga, kita juga ada wadahnya Pak ya di situ, di Propam ya Pak ya, kalau nggak salah contoh main diskusi. Atau ada tambahan Pak soal yang itu, Pak Jon, soal ini ya ada yang nakal-nakal lah di bawah gitu kan, ada mekanismenya gimana nih, Bang Jon? Ini sebenarnya bukan ranah kami. Ini antar kementerian lembaga ini. Yang nyiptakan PP 22 ini siapa? PP nomor 22 tahun 2022 ya. Itu bukan domain kami menjawab. Tapi kalau ada Polda, nah kalau ada Polda yang nanti misalkan dia atau ini dari Polda Jateng ada nggak nih? Bisa jawab nggak nih Polda Jateng nih? Ya kalau misalkan nanti di sini saya bawa tim dari Propam juga Pak.
Ini kalau misalkan nanti Bapak mau melapor, tinggal lapor di sini aja Pak. Ada namanya sampai datang tadi kan tinggal dilaporkan ke Mabes Polri Pak. Dia bisa sama Mabes Polri. Apa susahnya kan gitu? Nah, kalau memang akhirnya toh ke sana dilarinya kan gitu, cari-cari kesalahan terus kemudian tidak jelas saya kemarin tidak melindungi perusahaan yang nanti akan menjadi merugikan masyarakat. Jadi kan ada Pak jalurnya untuk melapor Bapak komplain terkait dengan perilaku petugas, tinggal dilaporkan aja Pak. Sini sudah ada salurannya kok, tinggal nyalurkan. Sekarang sudah banyak menggunakan komplain online tentang perilaku Polri. Gak usah jauh-jauh Pak, ada polisi tinggal diviralkan begini aja udah nyampe itu Pak, dicopot ya Pak, selesai. Iya kan? Gak usah pakai lapor Pak sekarang, ngapain? Orang diviralkan begini, TikTok udah selesai dia, langsung dipanggil dia, kamu sini. Sudah diperiksa dia, menggigil dia Pak sekarang. Ya kan sekarang gitu Pak. Jadi sebenarnya bukan permasalahan ininya Pak, karena bukan domain kami yang menjawab terkait dengan SP3MI yang masih Pak itu Pak, nanti saya juga itu terkait dengan dokumen yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh beberapa kementerian lembaga yang dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dengan Kementerian Perikanan ya. Perhubungan ya. Ya, benar perhubungan ini perhubungan laut ya. Ini yang domain itu yang bisa menjawab nanti Pak. Kalau kami hanya sebatas tadi menyampaikan itu dan memang kalau misalkan ada tugas-tugas kami yang melakukan penyalahgunaan wewenang sudah ada salurannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ambes. Jadi udah ada kepastian ya Pak Usman. Nah gitu. Jadi sesuai slogan Polri sebenarnya, mitra masyarakat. Cuma kadang masyarakatnya juga juga kadang kan nakal juga gitu kan. Nah ini makanya ini salurannya biar benar gitu loh. Jangan mau di ini aja, tapi masyarakatnya sendiri kan nggak agak ngawur-ngawur juga gitu kan. Berbitalah dengan baik dan benar sesuai dengan ya aturan lah gitu kan. Kemudian tetap membangun komunikasi dengan civil society-nya juga, masyarakatnya ya dengan ya kalau di organisasi kan ada IFF-nya lo gitu loh. Ya sebagai Indonesian Fishery Federation itu atau mungkin di serikat pekerjanya ada yang lain, itu menjadi bagian dari mensinergiskan dan juga mencarikan masalah-masalah. Kalau memang ada oknum-oknum yang nakal ya kan ada salurannya. Tinggal kita jalankan itu saja Pak Usman ya, dan juga teman-teman yang lain. Tidak ada lagi pertanyaan atau ada lagi? Oke Mas Saiful boleh dari itu aja Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saiful Mubarak dari PT Samudra Perkasa Maritim yang bertempat di Tegal Kota ya Pak. Sebenarnya mengenai menindaklanjuti yang tadi ya Pak, yang bersifat di lapangan gitu kan, mengenai aturan C3MI maupun SUPAK ini, karena banyak teman-teman juga tadi sudah disampaikan juga belum ada keputusan dari MK mengenai C3MI gitu. Kadang teman-teman yang di lapangan memang punya izin Pak, itu ada rasa ketakutan gitu kan. Kalau pandangan sendiri saya gitu kan, saya sudah sampaikan ke teman gitu kan, untuk perekrutan dan penempatan selama ada izin, terutama misalkan perlu ada SIPAK untuk laut, kita jalan aja. Nanti tolong dikoreksi ya Bapak. Kita jalan aja. Karena apa? SIPAK itu adalah salah satu syarat atau salah satu izin yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Ketika SIPAK ini disalahkan, maka instansi yang mengeluarkan juga ikut salah. Betul ya Pak ya? Gitu. Jadi jangan takut. Jadi Bapak ada beberapa kejadian karena harus ada C3MI. Teman-teman yang punya SIPAK Pak, itu tiarap. Itu tiarap karena ketakutan. Sedangkan aturan itu sampai sekarang belum jelas. Betul tadi yang disampaikan ada C3MI tidak memberangkatkan karena belum ada SIP 2-nya yang untuk mengatur mengenai SIP 3 ini untuk perikanannya. Selama ini yang kita tahu itu untuk darat ya Pak ya. Gitu. Jadi saya hanya berharap ketika ada teman-teman yang mempunyai izin terjadi kasus ABK-nya yang kabur atau ABK-nya yang bermasalah, itu tolong kami dibina Pak. Tolong kami dibina, jangan menjudge kami sebagai pengusaha. Itu arahnya ke
TTPO, padahal kami punya izin. Karena itu terjadi Pak, kami punya izin siupa. Kami berharap ketika ada hal-hal seperti itu benar-benar ditelusuri dari sisi mana yang salah. Meskipun jangan sampai ini kita berlaku untuk semua ya, baik serikat maupun yang lainnya. Jangan dalam artian saya ingin membela ABK, hak-hak ABK, hak kami juga dibela. Hak kami sebagai pengusaha dibela karena kami adalah bapaknya devisa dan mereka adalah pejuang devisa. Tolong dibina, jangan dibinasakan. Ya. Jadi kami berharap kepada bapak-bapak yang hadir di kesempatan kali ini terhadap instansi-instansi terkait yang terkait dengan pekerja migran Indonesia, gitu kan? Itu kami berharap binaannya, Pak. Binaannya kami dibimbing, ketika kami salah silakan diingatkan dan tegur. Ini jalannya salah, diingatkan. Tapi jangan langsung ditindak yang dimana merugikan kami juga, Pak. Sedangkan kami membuat izin siupak aja itu sangat sulit, betul Pak? Sangat sulit, tidak bisa Pak. Bikin siupak itu kita bikin hari ini besok jadi, minimal 3 bulan, bahkan ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ada. Dan bahkan dalam proses itu Pak, dalam proses itu kami berusaha untuk membuat izin. Kami selalu, kami dari PT ini tidak mau melanggar aturan. Kami berusaha ingin melengkapi izin-izin itu, tapi dalam pelaksanaannya itu sangat sulit, Pak. Oke, udah Gitu, Pak. Oke. Ya, jadi itu yang ini sebagai keluhan juga, Pak Hadi, gitu kan, sebagai keluhan sebagai media agensi, dan saya berharap ini menjadi pandangan juga, gitu kan. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya, gitu kan. Paling itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful. Ini pertanyaannya ini sebenarnya hanya bisa diwakili moderator jawabannya. Insya Allah ada yang ini mungkin bisa nanti kita sering membina kan gitu. Kita sinkronkan saja kalau ada apa-apa. Ya penting tadi itu kan, mau yang pakai SP3MI kalau bisa ya silakan. Yang pakai SUPA kalau bisa, buktinya bisa gitu kan. Ya udah, yang penting tadi syarat-syaratnya itu dipenuhi saja. Insya Allah aman Pak. Karena kita hadirkan beliau ke sini karena memang itu yang kadang salah dipahami di masyarakat umum. Ya proses segala macam itu kadang yang menjadi masalah, makanya kita hadirkan untuk memperjelas. Intinya di situ ya, di beberapa dokumen yang seperti itu ada, kemudian kalau memang ada yang tadi itu ya kita saling berkomunikasi lah, kita siap teman-teman. Dan saya pikir baik serikat maupun dari LSM-nya, NGO-nya juga, saya pikir tujuannya sama, saling membina. Kita juga misalnya di teman-teman serikat ya, SPP, ada P2I, ada KPI, semua itu saya pikir berkolaborasi dalam rangka ini kan masa transisi ini ya. Di masa transisi ini tidak terjadi hal-hal yang kita nggak inginkan lah. Karena kasihan juga kalau nggak ada yang bisa berangkat, bener Pak, ada banyak yang istrinya datang minta tolong suaminya biar berangkat. Oh saya nggak punya perusahaan Pak, tapi nanti ada teman-teman yang bisa memberangkatkan. Karena tadi di sini nggak ada kerjaan, terus berangkat susah kan, masyarakat juga nanti bisa jadi banyak ini Pak ya, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lah gitu kan, apalagi zaman sekarang ini. Saya pikir itu ya Mas Eko, insya Allah koordinasi dengan Mabes Polri sendiri, kita nanti akan bangun komunikasi yang berlanjut antara teman-teman perusahaan. Ya nggak mesti harus begini kan, ini kan hanya ya umum lah, tapi tidak umumnya kan kita bisa ngobrol. Kalau ada yang bisa disediakan, tidak bisa disediakan, kita sediakan. Saya yakin ada jalannya. Buktinya kan sampai sekarang nggak ada masalah kan, teman-teman yang berangkat, ada izin tapi ya. Kalau yang nggak punya izin, ya itu TPPU memang, karena nggak ada syaratnya tadi itu yang bahaya. Itu kalau sudah ada izinnya, kemudian dalam semua prosesnya benar, tidak unsur-unsur TPP itu nggak masuk. Kan salah satu unsurnya itu ya yang paling penting, dengan barang siapa memberangkatkan orang dengan tujuan eksploitasi baik secara ekonomi dan seksual, nah itu dari satu tempat ke tempat lain dengan begini begitu,
Itu beberapa unsur deliknya ya. Tujuan eksploitasi. Kalau tujuan eksploitasi itu saya yakin pasti tidak mau pakai dokumen-dokumenan, iya kan? Nah kalau yang mau ngurus dokumen resmi saya yakin tujuannya bukan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, gitu loh. Ya kalau memang terjadi itu walaupun pakai dokumen resmi bisa kena juga. Kalau memang dia ada indikasi jeratan hutang. Eksploitasi ekonomi itu kan di situ, jeratan hutang itu. Saya kemarin ada laporan Pak di Spanyol. Gak tahu siapa yang ngirimnya, saya masih minta sama nanya tapi belum ngasih. Dia di Spanyol kirim, ini pakai PT ini kayaknya. Jadi ditempatkan ke beberapa tempat dipekerjakan dengan gaji yang sangat rendah. Saya masih minta, dia masih marah saya apa? Belum mau kasih loh. Itu apa? Saya mau ngomong baik-baik. Dia belum kasih. Masih di Spanyol orangnya. Nanti saya kasih ke Pak kalau udah dipindahin. Dan dia nggak dapat duit. Bolehlah dipindahin tapi dia duitnya banyak kan senang. Nah kalau misalnya dipindahin dari satu tempat ke tempat lain bekerja tapi dia nggak tereksploitasi, dia punya duit, gajinya besar, itu nggak masuk DPP tuh. Tapi kalau dia pindah ke sini nggak punya duit, utangnya masih di rumah, itu DPP itu. Salah satu deliknya lah masuk itu kan. Oke teman-teman, saya pikir cukup lah nanti kita diskusi di ini. Tuh. Mohon maaf Pak, ada beberapa pihak di mana dibebankan semua ke PT. Kami ini pembisnis Pak, kami pun nggak mau rugi. Yang kami harapkan di mana baik dari government atau pihak terkait itu membantu kami, karena kami sudah berusaha menagihkan gaji mereka ke agensi sana. Yang kami harapkan adalah ada bantuan untuk menindaklanjuti hal itu Pak. Itu bisa atau tidak? Kalau saya jawab ya, kalau dengan EPFF insya Allah bisa, sudah beberapa yang dilakukan. Atau mungkin dengan serikat lain, dengan SPPI juga mungkin bisa. Yang penting teman itu ada korelasi dengan yang lain. Dengan yang insya Allah bisa, dengan SPPI atau yang lain bisa. Karena beberapa praktek sudah dilakukan seperti itu. Makanya itu sebenarnya kita mau melawan ini kebijakan Taiwan. Saya di beberapa media di internasional itu, saya punya jejaringnya agak banyak. Saya sudah komen soal itu. Ada banyak kejahatan dilakukan oleh beberapa agensi Taiwan dan yang selalu disalahkan agensi ini, yang masuk penjara agensi ini, yang salah mereka, yang maling uang mereka, yang nggak ngasih gaji ABK mereka, yang ditangkap di sini kan? Betul. Makanya kalau mau kita lawan begitu, ayo bareng-bareng. Jangan sampai melakukan itu. Jangan sampai kami ini adalah korban menjadi tersangka. Iya. Kebanyakan itu yang terjadi di lapangan. Ya, makanya nanti kita EFF atau serikat yang lain, kita bisa diskusi dan bisa melakukan itu. Kalau di pemerintah, ini mohon maaf ya Pak, karena itu kan birokrasi banyak, nggak bisa seperti kita bergerak banyak. Justru kita harus membantu pemerintah, biar nggak usah capek-capek dia, biar hasilnya aja lah, yang penting benar gitu kan. Nah kalau kita kewalahan baru kita minta, misalnya ada kaitan kita minta call, baru kita minta bantuan. Tapi kalau masih bisa kita lakukan negosiasi dengan agen Taiwan atau pemilik kapal, bisa kok. Bahkan beberapa di EPF ya, itu udah bisa dengan owner sendiri kok, nggak pakai agensi Taiwan, bisa. Dan Taiwan punya kebijakan yang salah di situ. Kita mau lawan itu. Kami lagi mengumpulkan bukti, suatu saat akan saya gugat itu orang Taiwan di pengadilan di Den Haag. Saya lagi mengumpulkan bukti bersama teman-teman. Nah itu kejahatan, nah itu dilindungi oleh undang-undang Taiwan. Ada itu, makanya ini di Den Haag. Di kejahatan apa? Kalau di ICC itu. Internasional Criminal Court. Saya lagi melawan itu. Dan saya ini kasih tahu ya, IFF ini dulu zaman John Abed satu-satunya orang di Indonesia. Saya waktu itu walaupun sudah besar di organisasi di Jakarta, belum bisa seperti beliau. Beliau mengadvokasi 94 orang ABK yang dipekerjakan di New Zealand berbendera Korea. Dia digaji dengan gaji Korea Pak. Nggak boleh itu berdasarkan hukum Taiwan, hukum New Zealand. Akhirnya perusahaannya itu digugat sama ini dulu, IFF yang dulu ya, Pak John, digugat di pengadilan New Zealand, berhasil. Waktu itu almarhum John Abed itu ditawari 20 miliar tahun 2007 agar kasus itu dibatukan di pengadilan New Zealand. Ada buktinya, saya pelajari. Dia mau dikasih 20 miliar nggak mau tahun itu loh.
Akhirnya kasus terus, si perusahaan Korea ini bangkrut. Dia jual kapal juga untuk membayar orang gaji. Tadi yang ABK digaji Korea, dihitung dengan dolar Venezuela, ada yang nerima 900 juta, ada yang 1 miliar, ada 1,7, 94 apa 90 orang. Itu advokasi yang dilakukan oleh dulu. Dan kita melakukan cara-cara seperti itu. Jadi kita nggak mikir sini, teman-teman akhir sini aja kita nggak mau gitu. Itu nggak menyelesaikan masalah. Makanya kita sering ngobrol loh, jangan hanya ngobrol dengan satu pihak saja. Jadi gitu loh Mas, termasuk kami ya di FF ini, termasuk dengan mitra-mitra kami, SBPI juga gitu kan, kita lagi mau membangun itu. Dan bukan akan, sedang berproses. Dan makanya tadi, sampai bisa owner itu, dengan gaji yang sangat bagus, itu bukan hal biasa, udah 4 tahun, ya bisa melakukan itu. Bisa. Di dunia belum ada yang bisa. Gitu loh Mas Bro, tapi kalau soal ini nantilah kita berbicara next time, banyak soal ini. Insya Allah bisa, keluhan-keluhan yang kayak tadi kita lakukan. Makanya kita ini ya bergeraklah. Gitu ya, Bapak. Ada mau tambah mungkin Pak Ferry atau yang cukup ya? Teman-teman nggak ada lagi. Waktunya hadir ya, Bapak. Ada. Boleh silakan. Mungkin ya karena namanya juga masbuk ya Pak. Boleh. Masbuk ya sekedar ini saja lah ya, memberikan gambaran beberapa ya 1-2 menit lah. Masbuk itu kan ada masuk ya, ya nggak usah lama-lama dia gitu kan, cepat. Oke, nah Mas Raja, boleh. Jadi ini satu hal lagi ya mungkin terkait BPJS, mungkin Mas Raja dari program BPJS bisa memberikan beberapa informasi ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan Pak, saya Raja Sianturi dari BPJS Ketenagakerjaan Tegal Brebes. Kebetulan kita di sini di Brebes banyak ngurus untuk PMI yang masuknya dia ke Indonesia Fishery ya, ikan Pak ya. Saya ada menyiapkan materi sebentar, boleh dibantu ditampilkan hasil ini. Nah ini mungkin sedikit Pak saya paparkan ya. Kami dari BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungannya itu diatur di Permenaker 4 ya, tahun 2003. Nah di sini ada peningkatan program itu dari yang sebelumnya dari tahun 2017 dan 18 diupdate di tahun 2023 sehingga manfaat untuk perlindungannya untuk pekerja migran itu bertambah. Dari yang tadinya 5 jadi tambah 7, terus 9 manfaat yang baru. Saya izin buat ini. Baik, sementara menunggu ya Bapak Ibu ya. Untuk perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja migran itu ada 3. Yang pertama itu jaminan hari tua, baru yang kedua adalah jaminan kecelakaan kerja, dan yang ketiga itu adalah jaminan kematian. Nah, pekerja migran di sini itu
wajib didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan sebelum dia berangkat ke negara tujuan, di mana negara tujuan dia dituju. Nah, perlindungan dia itu selama dia bekerja akan diberikan seperti itu. Nah, apa itu jaminan kecelakaan kerja? Jaminan kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Kecelakaan terjadi di tempat kerja yang menyebabkan dia cacat, luka, cacat, dan kematian. Nah, di situ untuk santunan kematiannya, apabila santunan kematian dalam kategori kecelakaan kerja itu diberikan maksimal 85 juta ke ahli waris yang ditinggalkan. Nah, lalu ada bantuan transport lainnya sama bantuan pengobatan apabila. Nah, ini udah muncul. Oke, next Pak. Nah, ini tadi ya tiga program perlindungannya: jaminan kecelakaan, jaminan kematian, sama jaminan hari tua. Next. Ini dia manfaatnya. Manfaat yang pertama yaitu penggantian biaya pengobatan di negara penempatan. Berarti selama masih mengalami pengobatan di negara tempat bekerja tadi itu manfaatnya maksimal 50 juta. Baru ada home care. Home care ini apabila sudah pulang ke Indonesia ini akan diberikan 20 juta. Lalu dia penggantian alat bantu dengar. Alat bantu dengar ini dia diberikan manfaat sebesar 2,5 juta. Nah, ini biasanya Pak, kalau alat bantu dengar kalau di kapal banyakkan di juru mesin. Juru mesin karena dia menderung, ya, dia sedikit ada pengurangan. Itu kita kasih manfaat 2,5 juta untuk alat bantu dengar ya Pak ya. Baru di sini ada penggantian kacamata. Kacamata juga apabila mengalami kecelakaan kerja itu diberi sekitar 1 juta untuk bantuan kacamata. Next. Nah, ini dia apabila ada PHK sepihak yang dari vendornya tadi diberhentikan, itu ada manfaat sebesar 1,5 juta. Baru PMI yang ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Tidak sesuai dengan perjanjian kerja ini di mana yang sebelum dia berangkat dituju ke perusahaan atau kapal ya Pak. Kapal A ternyata tidak sesuai, malah ditempatkan di kapal B gitu ya. Nah, tidak sesuai dengan perjanjian kerja itu ada berikan manfaat sebesar 25 juta dan penggantian biaya transportasi sebesar 15 juta untuk pemulangan. Baru di sini ada bantuan bagi PMI yang mengalami pemerkosaan Pak ya. Di sini pemerkosaan dia lebih ke perempuan. Nah, nanti akan didukung dengan hasil visum et repertumnya. Baru dilanjut next. Nah, ini manfaat meninggal dunia. Manfaat jaminan meninggal dunia sebelum dan setelah bekerja ini akan diberikan maksimal 42 juta bagi ahli waris yang ditinggalkan. Nah, manfaat JKM kami sebesar 42 juta itu sama di setiap pesertanya. Baru lanjut santunan perkara cacat total tetap. Nah, ini cacat total tetap apabila dia pada saat bekerja mengalami kecelakaan dan cacat total tetap tidak bisa kembali bekerja dan diberhentikan. Ini akan diberikan santunan sebesar 12 juta. Baru dilanjut dengan gigi tiruan. Gigi tiruan apabila terjadi kecelakaan di daerah wajah dan menyebabkan giginya copot atau terlepas begitu, ini akan diberikan manfaat sebesar 5 juta rupiah. Nah, ini next ada bantuan transportasi ya. Pada saat pengobatan itu dari darat, sungai dan danau maksimal sebesar 5 juta, nanti bisa diklaim ke kami. Baru laut sebesar 2 juta dan udara maksimal 10 juta. Udara ini untuk pemulangan juga. Jadi nanti ada udara pemulangan sama pengembalian dia ke negaranya, ke Indonesia kembali. Nah, ini ada 9 manfaat tambahan ya. Ini yang dari Permenaker 4 tadi. Ada risiko berangkat gagal berangkat itu sebesar 10 juta. Jadi selama dia udah menunggu ternyata perjanjiannya tidak di ACC, dia gagal berangkat, dia diberikan manfaat 10 juta. Baru risiko gagal ditempatkan. Risiko gagal ditempatkan ini 25 juta, penggantian biaya transportasinya 15 juta. Kalau dia gagal ditempatkan. Baru pemulangan PMI yang bermasalah. Mungkin banyak di lapangan Pak ya, yang PMI yang bermasalah. Mungkin ada case dengan ownernya atau bagaimana, itu akan diberikan manfaat sebesar 15 juta untuk pemulangannya. Baru pemulangan akibat kecelakaan kerja apabila di lapangan
dia mengalami kecelakaan. Nah itu bisa diklaim Pak, itu manfaatnya sebesar 15 juta. Next. Nah ini manfaat beasiswa apabila si tenaga kerja tadi meninggal dunia, maka ahli warisnya itu akan diberikan manfaat beasiswa. Manfaat beasiswa ini minimal untuk 2 orang anak dari TK 1,5 juta, SD 1,5, SMP 2 juta, SMA 3 juta, dan perguruan tinggi 12 juta. Nah, baru ini manfaat tetapnya. Ini ada santunan cacatnya. Santunan cacatnya apabila sudah didiagnosa oleh dokter mengalami cacat itu maksimal 100 juta. Cacat anatomis maupun cacat fisik ya. Ini santunan kematian akibat kecelakaan kerja tadi maksimal 85 juta apabila terjadi kecelakaan kerja. 85 juta. Lalu bantuan ortesa dan protosa itu sesuai dengan diagnosa medis atau dokter itu 140% dari pusat dari tarif rehabilitasinya. Baru kerugian tindakan pihak lain 10 juta. Baru bantuan PHK sesuai dengan kecelakaan kerja. Ini bantuan PHK ini sesuai dengan masa kerjanya Bang. Kalau dia 6 bulan hanya 2 juta, 6 bulan sampai 12 bulan sebesar 3 juta, masa kerjanya 12 bulan ke atas itu sebesar 5 juta untuk bantuan kalau dia di PHK. Ya. Lalu di sini ada jaminan hari tua ya. Jaminan hari tua ini contohnya tabungan yang bisa dia klaim pada saat dia mendaftar. Nah, next. Ini dia contoh iurannya, karena iurannya ini sudah langsung otomatis Pak di sistem kami di PMI dan BPJS Ketenagakerjaan dan go.id. Jadi nominalnya udah langsung masuk, dipilih sesuai dengan kontrak kerja. Kalau misalnya 2 tahun 24 bulan, 3 tahun 36 bulan, jadi angkanya sudah ada Pak untuk iurannya. Next. Nah ini dia masa perlindungannya 5 bulan sebelum berangkat. Itu dia sudah dilindungi selama dia bekerja sesuai dengan yang dia pilih tadi, setahun, 2 tahun atau 3 tahun, dan setelah 1 bulan setelah dia selesai kontrak. Seperti itu. Nah ini tata cara daftar dan bayarnya Pak ya. Ini tata cara daftarnya, dia daftar nanti di BP2MI ya. BP2MI lalu masuk di situs kami. Di situs kami nanti akan muncul kode bayar, dia sisa melakukan pembayaran. Nah setelah dia pembayaran itu perlindungannya sudah jalan Pak. Bisa dilakukan klaim apabila terjadi kecelakaan atau kematian. Nah seperti itu. Ini tata cara bayar di luar negeri juga bisa. Di luar negeri ini biasanya untuk perpanjangan Pak. Jadi dia setelah 2 tahun sudah selesai kontrak tapi nggak pulang, otomatis lanjut, dia bisa lakukan pembayaran. Di situs kami bisa di pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id, bisa dipilih untuk lanjut seperti itu. Next. Nah persyaratan pendaftaran kami yaitu kopi KTP, kopi kartu keluarga, kopi paspor, dan perjanjian kerja. Itu syarat mutlaknya Pak ya. Next. Nah ini tata cara pengajuan klaim tadi bisa diklaim pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id atau kantor cabang unit layanan PMI BPJS Ketenagakerjaan. Pengajuan klaim dapat disampaikan oleh PMI, ahli waris, BP2MI, perwakilan RI, KBRI atau KJRI, KDEI, P3MI, Dirjen Bina Penta Kemenaker, Disnaker Provinsi atau Kabupaten Kota apabila mendapatkan informasi tentang kecelakaan kerja atau kematian. Next. Nah ini dia ada 21 Pak ya, manfaat yang dari Permenaker 4 tadi ada home care, penggantian biaya perawatan,